para pemirsa, kita lanjutkan kembali segmen ketiga. Kalau tadi kita membahas pasal 6 naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka berikut ini di segmen ketiga ini kita akan mendengar perspektif dari teman-teman Puska, pemahaman terhadap pasal 6 hasil amandemen yang ketiga itu. Ya, protap seperti tadi ya, kita mulai dari kanan ya. Itu kita dengar apa yang dapat disampaikan atau hasil pemahaman penalaran terhadap pasal 6 Undang-Undang Dasar hasil amandemen ketiga itu. Dr. Yun, saya kembalikan. Baik, Pak Ketua. Kalau kita lihat di pasal 6 diubah dalam amandemen ketiga tentang kata asli, orang Indonesia asli menjadi seorang WNI sejak lahir dan tidak pernah kehilangan keluarga negaranya, tidak pernah mengkhianati. Jadi dari kata-kata asli menjadi WNI. WNI. Oke, nah, lanjut. Jadi menurut saya bahwa ini adalah satu bentuk dinamika kebangsaan kita, di mana paling tidak sejak paruh kedua dekade 1960-an, Indonesia seperti layaknya dunia internasional berkenalan dengan HAM, hak asasi manusia, dan itu menjadi salah satu isu hukum yang seksi dan menyita perhatian nasional dan internasional. Kalau kita kaitkan dengan hak warga negara, hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dibedakan karena dia suku tertentu atau menganut agama tertentu, maka kata asli ini menjadi terus-menerus digugat secara wacana politik dan hukum. Oleh karena itu, saya melihat bahwa penggunaan kata asli yang rentan untuk menimbulkan polemik dan perpecahan di masyarakat digantikan dengan kata WNI adalah sesuatu yang mau tidak mau merupakan satu perjalanan zaman dan dinamika kebangsaan Indonesia. Di sisi lain itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya kita sebagai bangsa berusaha untuk mengidentifikasi siapakah si Indonesia ini. Apakah Indonesia ini harus identik dengan apa yang kita kenal dengan kata pribumi. Kemudian pada tahun 1998 kata pribumi itu dihimbau oleh Presiden Habibie untuk tidak lagi digunakan. Menunjukkan bahwa kata pri dan non-pri yang demikian sering kali dieksploitasi di zaman Orde Baru itu tidak membentuk satu kebangsaan yang utuh. Padahal kita sebagai satu bangsa yang baru itu membutuhkan persatuan. Karena kita belajar bahwa tanpa adanya persatuan kita tidak merdeka. Nah, kalau dulu di tahun 1940-an persatuan di level elit, maka di awal abad ke-21 persatuan itu sudah sampai dengan ke akar rumput. Untuk tidak lagi kita membedakan bahwa karena saya Jawa maka saya akan memprioritaskan Jawa, karena saya Islam maka saya akan memprioritaskan Islam. Itu tidak lagi menjadi kontekstual. Kita harus lihat dalam perspektif apakah ide kebangsaan Indonesia dan tantangan di abad ke-21. Sehingga perubahan syarat asli menjadi WNI itu sesuatu yang bisa kita terima dalam konteks kebangsaan Indonesia. Ya. Mungkin juga kita ikuti perkembangan di dunia akhir-akhir ini ya, seperti di Amerika Serikat, wakil presidennya India, ada keturunan India. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga katakanlah tidak identik dengan ya aslinya bangsa Inggris katakan. Tapi inilah pentingnya nomenklatur tadi kita berdalami kaitan dengan status warga negara. Nah kira-kira sebenarnya tadi sudah ada elaborasi bahwa kita juga memiliki perspektif bahwa keindonesiaan itu tentu secara yuridis harus ada bingkainya, tetapi lebih pada satu profil atau figur. Jadi coba Mas Bono bisa mengelaborasi ini kaitan dengan konten pasal 6 ini dan tadi yang wawasan kita punya tadi tentang keindonesiaan itu. Silakan. Sekali lagi juga kita pandang dari sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
hukum dasar tertulis. Ini selalu saya ulang karena apa? Hukum dasar tertulis ya. Pesannya Profesor Supomo sebagai arsitek utama Undang-Undang Dasar 1945 itu, memahami hukum dasar tertulis itu tidak cukup hanya mempelajari teksnya saja. Tapi yang lebih penting lagi, beliau menggunakan istilah dalam bahasa Jerman karena mungkin pada saat itu beliau sadar istilah padanan yang disarankan mungkin masih kurang populer atau sulit dipahami. Maka ini kalau di Jerman sebutannya ini, beliau menyebutnya sebagai Geistlichen Hintergrund. Terjemahannya adalah suasana kebatinan. Nah, seperti itu. Nah, jika kita bandingkan rumusan teks asli pasal 6 dengan yang sudah mengalami amandemen, sebetulnya tidak hanya pasal 6, tapi hampir keseluruhan perbedaan antara teks asli dengan teks amandemen ini meninggalkan sistematika yang dititipkan oleh Prof. Supomo. Prof. Supomo mengulang berkali-kali bahwa namanya Undang-Undang Dasar itu adalah singkat dan supel, dan oleh karena itu yang paling penting adalah semangat para penyelenggara negara, semangat para penyelenggara pemerintahan, sehingga yang penting adalah semangat. Jadi semangat itu beliau ulangi berkali-kali di dalam penjelasan apa yang akhirnya kita kenal sebagai penjelasan UUD 45. Nah, terkait dengan semangat tadi, saya khawatir dengan teks yang ada sekarang ini, kita kehilangan itu. Semangat bahwa keaslian Indonesia itu adalah sesuatu yang kita damba-dambakan, dan itu adalah suatu gagasan yang masih harus diwujudkan. Begitu. Dan itu jelas sekali pesannya. Persatuan Indonesia itu didahului oleh suatu rumusan yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kebangsaan Indonesia ini hanya bisa dipahami dalam konteks umat manusia seluruh dunia. Jika ini kita dorong lebih jauh lagi, Pak, ini bisa berarti apa? Umat manusia seluruh dunia, jika dia menerima di dalam hatinya, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, bangsa apapun, mau bangsa Sayen, mau bangsa Sioux, Navajo, Dakota, Lakota, kenapa Native American semua yang saya sebut, itu, mau apapun nama bangsanya, berhak untuk merdeka. Karena apa? Penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi siapapun yang melawan penjajahan, siapapun yang tidak disudi dijajah hati nuraninya, dan tidak sudi melihat orang lain diperlakukan seperti itu, ditindas, dihisap, itu orang Indonesia. Terlepas dari ciri fisiknya, terlepas dari di mana dia dulu tumbuh dan dibesarkan, itu. Nah, itu semangat itu sebetulnya bahasa Indonesia di encapsulate, dirumuskan secara sangat sederhana sebagai orang Indonesia asli. Dan ini ditegaskan untuk presiden, karena apa? Presiden akan menjadi public face dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan selaku mandataris MPR. Gitu. Nah, makanya di situ dilihat pasal apa ayat 2-nya bahwa presiden, wakil presiden diangkat oleh MPR. Aslinya kan seperti itu. Nah, detailnya nanti ya kan terserah sesuai dengan sistematika singkat dan supel. Silahkan dijabarkan entah ada undang-undang mengenai lembaga kepresidenan kah atau apa gitu. Tapi prinsip semangat aslinya itu jangan sampai hilang. Nah, ini kalau sudah begini nih, saya takutnya itu tadi orang lupa gitu, bahwa Indonesia itu adalah sebuah gagasan yang masih harus terus kita wujudkan, perjuangan, Pak. Ya, demikian. Ya, ini dalam epistemologi berpikir kita tangkap tadi bahwa dinamika itu harus selaras dengan spiritnya tadi, semangat tadi. Ya kan? Pak Ketua, boleh saya tambahkan sebentar sebelum kita silakan, Bung Sofyan. Tadi disampaikan oleh Bung Bono bagaimana Prof. Supomo, arsitek utama itu menggunakan berbagai macam istilah asing, terutama Jerman dan Belanda. Ini perlu dipahami, bukan karena Prof. Supomo sok-sokan berbahasa asing atau Prof. Supomo sebagai protogenitor dari anak Jakarta Selatan. Tetapi bahwa
menarik untuk mengeksplorasi bahwa penggunaan istilah Jerman, penggunaan istilah Belanda itu karena memang kita belum mempunyai kosakatanya di dalam bahasa Indonesia. Karena ilmu hukum di Indonesia itu berkembang relatif terlambat, mengadopsi apa yang berkembang di Eropa Barat. Satu. Dan kedua, menarik untuk melihat bahwa penjelasan yang ditulis oleh Profesor Supomo itu sebenarnya pertama-tama berbicara kepada siapa? Kalau kita bayangkan, rakyat kebanyakan tidak akan mengerti istilah-istilah teknis hukum, apalagi dalam bahasa asing. Sehingga penjelasan itu pertama-tama sepertinya itu diarahkan kepada sidang pembaca yang adalah generasinya kaum terpelajar intelektual perdana Republik Indonesia. Sehingga sekiranya dapat terjalin gotong royong untuk bisa mewujudkan visi tersebut. Saya mau menambahkan di sini. Oke. Ya. Ini semakin banyak insight yang kita dapat pemirsa dari kedua pendiri terdahulu, Dr. Yun dan dari Mas Bono. Kita lanjut saja untuk insight yang lebih kaya lagi dari Dr. Sofyan dan nanti Dr. Chris. Ya mungkin ya singkat-singkat saja biar ini kan tadi sudah banyak diuraikan. Singkat tapi mengena. Gitu kan? Ya silakan. Baik, Pak Ketua. Jadi tadi sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh Dr. Yu dan kandidat Dr. Bono. Ya memang kalau kita lihat secara historis ya, terutama perdebatan penyusunan konstitusi itu, ide besarnya itu kan adalah sebenarnya mentransformasikan gagasan politik dan gagasan ekonomi kan, bukan orangnya. Tetapi ide tentang bagaimana transformasi politik dan ekonomi itu menjadi suatu cita-cita yang memang di dalam masa kolonial itu tidak penduduk yang paling banyak tidak dalam posisi yang mendapat keuntungan. Jadi kalau yang saya pahami ide tentang ide untuk mentransformasikan politik, mentransformasikan ekonomi itulah sebenarnya cita-cita besarnya. Karena itu kalau tadi Pak Bono sudah menjelaskan tentang semangatnya bahwa memang fondasinya itu atau arahnya itu ya memang di sana bukan persoalan kita melihat bahwa memang semata-mata kita paham ada diskursus tentang HAM yang begitu besar pada waktu penyusunan itu, tetapi juga kita jangan sampai mempunyai pikiran bahwa seakan-akan masyarakat adat kita itu tidak mempunyai konsep tentang HAM. Nah, dalam banyak kasus bahwa diskursus tentang HAM itu justru banyak ada di adat. Misalnya sebagai contoh tentang harta bawaan yang dilihat laki-laki dan perempuannya, bukan laki-laki saja. Dan itu ada di dalam tradisi masyarakat adat Minang yang sudah ada dalam ratusan tahun yang lalu. Jadi kita punya konsep sendiri tentang hak asasi manusia itu, itu menjadi penting dalam penyusunan amandemen itu, tetapi jangan sampai kita lupa terhadap cita-cita untuk bagaimana konstitusi itu mentransformasikan ide transformasi politik dan transformasi ekonomi itu yang menurut saya ide besarnya ada di sana, bukan persoalan tentang asli tidak asli atau segala macam itu. Saya kira benang merahnya tadi itu bagaimana kita memiliki wawasan yang tadi sudah universal ya, mendunia ketika kita bicara kemanusiaan tadi itu. Jadi sesungguhnya bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Bagaimana dipengaruhi ajaran HAM kita laksanakan. Ya, mungkin lebih damai daripada yang mengajarkan itu sendiri. Ya. Itu kita karena kita sebagai bangsa yang terlahir, ya, bangsa yang sangat tua. Jadi walaupun secara politik bangsa Indonesia karena tersusun dari berbagai macam etnik, tapi di kalangan etnik pembentuk bangsa Indonesia tadi itu sudah memiliki wawasan yang sedemikian paripurna terhadap alam semesta ini. Mungkin Dr. Chris, saya minta nih, karena disertasinya itu bisa dipertanggungjawabkan, karena Dr. Chris saya kira disertasinya diangkat itu juga atau menukil tentang sisi itu. Silakan Dr. Chris. Terima kasih Pak Jo. Memang justru yang saya teliti ini malah jantung daripada apa yang kita bahas hari ini. Nah, itu dia, silakan.
Jadi memang saya kira tiap bangsa memiliki sejarahnya masing-masingnya. Kita harus hormati, dan itu adalah jalan setiap bangsa yang harus kita hargai dan kita ambil pelajaran. Tadi disampaikan bahwa memang secara sebagai nation state konsep negara modern bisa memang baru kalau dibandingkan dengan negara di Eropa misalnya. Dan kita dulu kan dijajah dan kita terkopres. Tapi ada yang menarik adalah dikatakan oleh peneliti Prancis di Nuremberg, dan kemudian juga penguji disertasi saya namanya Claude Guyot. Claude Guyot mengatakan pada zaman Indonesia itu didominasi oleh nilai-nilai India, itu nilai-nilai Nusantara itu tidak sama sekali hilang sama sekali, kata Guyot. Nah, Lombard bahkan menemukan, mungkin dari berbagai macam ahli, Lombard menemukan bahwa orang Nusantara ini itu memiliki kemampuan untuk menyerap budaya yang begitu beragam, tapi dia tetap mempertahankan pola budayanya. Jadi isinya bisa berubah, tapi polanya tetap. Nah, polanya itu tadi nilai komunalismenya kuat, spiritualismenya sama romantisisme. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena kita tidak terletak di pada ujung daripada misalnya di Mantap, kita ada di persimpangan. Jadi memang mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini hebat sendiri, nggak mau tahu, nggak mau menyerap, ya itu bukan bangsa Indonesia. Mau jingo kan bukan jingo nasionalisme itu nggak bisa di Indonesia, pasti mati. Jadi itu tadi. Tapi ada itu tadi, polanya itu ada. Nah, oleh sebab itu, apakah negara lain punya Pak? Saya beri satu contoh. Ini menarik ya. Saya sedang mendalami kultur powernya di Tiongkok. Jadi Tiongkok itu, ya, walaupun pada awal kemerdekaannya dia kan anti pada dinasti, tapi saat kemudian dia transformasi sebagai negara modern, pola budayanya itu dia adalah bangsa yang bisa mempertahankan kultur. Maka itu ada satu kajian waktu terjadi perang saudara di Tiongkok itu antara Mostung dengan Kuomintang. Itu ditulis bahwa Mostung itu menggunakan pendekatan namanya Xingshi, artinya dia tahu antara bentuk dan situasi. Xing itu bentuk, Shi itu situasi. Sedangkan si Kuomintang karena merasa disupport Amerika, dia pendekatannya Li itu power base. Nah, karena tadi si Mao Zedong itu tahu yang menjadi kulturnya. Ya kadang-kadang orang kultur ini nggak bisa dilihat dari pikirannya, tadi ngomong-ngomong dari sikap tindak kalau Pak Agus Broto kata. Dilihat sikap tindaknya, itu dia bisa membangun support demikian besar. Ya ujungnya sekarang jadi super power. Kan awalnya jadi super power. Nah, di situ saya lihat bahwa Indonesia ini tentunya beda dengan Tiongkok yang kontinental kultur. Kita maritime culture. Kita akan jauh harus mau terima Pak budaya. Tapi pola tadi yang makanya kita nggak bisa tiba-tiba terima model barat yang rasionalisme. Di Tiongkok juga bisa, di situ dijelaskan dalam penelitian yang saya baca. Orang barat tidak akan pernah bisa memahami kenapa kok kemudian Mao itu menang dalam cara pikir itu. Jadi di sini juga begitu. Indonesia itu punya itu yang mungkin orang dari budaya lain tidak bisa. Nah, alhamdulillah kalau kita tidak terima budaya lain luar dan kita membangun, kita nggak akan pernah punya namanya negara ketagaman. Itu bahasa dari India. Kita tidak akan pernah tahu yang namanya kalau dalam Jawa itu ada Nogo Sosro. Kalau itu dari Sanskrit, tapi konsep Nogo itu banyak dari itu. Jadi inilah situasi kita. Walaupun kita punya pola, tapi untuk isi kita nggak bisa jinggo nasionalis. Kita harus bergandengan tangan. Kira itu. Berarti kalau kita kaitkan dengan tadi awalnya, keaslian Indonesia itu jauh melampaui masalah pri sama non pri. Ya betul. Ya. Jadi tadi bahwa kita memiliki sebagai bangsa yang terlahir ya kita memiliki wawasan. Jadi ketika muncul Pancasila kita tidak kaget
ekstraksi dari wawasan yang sangat luas dan paripurna. Nah ini supaya nggak kelamaan nih segmen ini segera kita akhiri, karena disinilah sebenarnya nanti wawasan yang kita rasakan, kita miliki tadi bagaimana pengaruhnya nanti bisa menginspirasi pada materi segmen keempat nanti, dengan dinamika di luar sana yang sedang marak nih menjelang Pilpres, dengan ada gugatan terhadap batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nah ini menarik, nanti kan kita bahas di segmen yang terakhir. Terima kasih pemirsa, nanti kita lanjut lagi ya, nanti sebentar lagi kita lanjut ke segmen terakhir.